Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah bergabung pada pembelajaran kita pada hari ini. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana puasanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kakak absen dulu ya. Yang pertama, Ananda Lutfia Putri Tahyani hadir. Hadir Kak. Oke. Yang kedua, Anindya Priyana Maharani. Hadir Kak. Ya. Yang ketiga, Nur Al Muntahana. Hadir Kak. Oke. Yang terakhir, Vela Rahma Ananda Putri. Hadir. Hadir Kak. Oke. Selanjutnya, kita langsung mulai saja masuk ke materi ya. Baik, materi pelajaran kita pada hari ini adalah komponen perangkat input dan output pada komputer. Sebelumnya, apa sudah tahu apa itu komponen input dan output pada komputer? Belum. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada komputer ya, berbagai macam komputer yang hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk, tergantung dari kebutuhan pengguna dan corak desain dari perusahaan. Nah, selanjutnya ini merupakan cara kerja komputer. Nah, bagaimana komputer itu bekerja? Cara kerja dari sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram balok seperti yang di bawah ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada yang namanya input device dan output device, yang mana pada hari ini akan kita pelajari. Kedua perangkat ini masuk ke komputer melalui I/O port atau input output port. Ya, ini merupakan colokan ya bagi input device dan output device yang mana biar bisa diproses oleh komputer melalui Central Processing Unit atau CPU. Dan kemudian proses tersebut akan disimpan ke dalam memori, sehingga jika kita ingin mengeluarkannya lagi, CPU bisa meminta data di memori lalu dikeluarkan melalui I/O port ke dalam output device. Selanjutnya adalah input device. Apa itu input device? Input device itu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sebuah komputer. Contohnya apa saja? Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer, yang mana bisa berupa karakter, baik angka, huruf maupun kode ASCII. Selanjutnya ada mouse. Teman-teman tentunya sudah tahu ya apa itu mouse. Nah, mouse itu berfungsi untuk membantu dalam memberikan perintah kepada komputer dalam bentuk pointer. Selanjutnya ada gamepad dan joystick, yang mana ini berfungsi untuk memudahkan pemain game untuk melakukan manuver-manuver yang mana sulit dilakukan oleh penggunaan keyboard dan mouse konvensional. Selanjutnya ada trackball, yang mana trackball ini berfungsi sama dengan mouse. Yang membedakan hanya pada trackball ini bentuknya menyerupai bola, sehingga pemilihan pointer menjadi lebih selektif dan mudah. Selanjutnya ada webcam. Dari namanya kita tentu sudah tahu ya fungsinya, yang mana webcam ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung, dan sebagai alat untuk mentransfer sebuah media secara langsung, seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya. Ini juga menggunakan webcam. Perangkat input yang selanjutnya ini ada yang namanya scanner. Fungsinya ini adalah memasukkan data gambar ke dalam sebuah komputer, yang mana memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin fotokopi. Jadi jika kita punya selembar kertas atau dokumen foto, kita ingin menjadikannya berupa file, kita bisa memanfaatkan alat scanner ini. Selanjutnya ada output device. Nah, apa itu output device? Output device sendiri adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Contohnya apa saja? Yang pertama ada monitor.
yang mana monitor sendiri itu berfungsi untuk melihat hasil pengolahan data pada layar, baik berupa karakter, gambar, maupun warna. Selanjutnya ada printer. Nah, printer ini berfungsi untuk mencetak output yang dikeluarkan oleh proses device. Selanjutnya ada speaker. Nah, speaker ini juga merupakan perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU berupa audio atau suara. Perangkat output yang selanjutnya ada proyektor, yang mana merupakan perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar, yang mana sehingga pengguna dapat membagikan layarnya kepada audiens secara lebih besar. Yang selanjutnya I/O port. Apa itu I/O port? I/O port atau input output port adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar dari sebuah sistem komputer. Nah, I/O port ini kalau teman-teman bisa tahu ini merupakan colokan ya. Colokan pada sebuah komputer itu dinamakan I/O port untuk menghubungkan antara input atau output device ke dalam sebuah komputer. Nah, selanjutnya ini ada yang gambar dari I/O port ya. Ada banyak sekali macam I/O port dan tentunya memiliki fungsi yang berbeda setiap portnya. Baik, itu tadi materi kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Tanya. Ya, silahkan. Tanya apa? Keyboard kan berfungsi untuk memasukkan karakter huruf dan angka. Ya, Tadi juga asil. Nah, asil itu apa, Kak? langsung saya jawab ya. Nah, ASCII itu apa? ASCII itu merupakan American Standard Code for Information Interchange, yang mana itu merupakan pengkodian karakter khusus untuk alat komunikasi sebagai sarana bertukar informasi dari komputer yang satu ke komputer yang lain berupa kode-kode tertentu. Bisa dipahami? Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak. Ya, silakan. Saya kan pernah lihat ada printer yang bisa scan dokumen. Nah, itu termasuk perangkat input atau output, Kak? Baik, printer yang menggunakan scanner di fiturnya. Nah, itu masuknya ke dalam perangkat apa? Ya, karena memiliki dua fungsi, itu diklasifikasikan menjadi perangkat input dan output. Jadi dalam device yang sama itu terdapat dua fungsi. Jadi diklasifikasikan sebagai perangkat input dan output. Sama juga dengan ini. Contoh lainnya itu handset ya. Handset kan bisa mengeluarkan suara dan juga bisa memasukkan suara. Nah, itu juga sama, diklasifikasikan sebagai perangkat input dan output, di mana device yang satu itu bisa melakukan dua aksi secara bersamaan. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain mungkin? Cukup? Cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, kakak punya soal yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya akan kakak share di grup WA biar kakak tahu ya sejauh mana kalian menyimak materi pada kegiatan belajar kita siang hari ini. Baik, kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kakak Amin. maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal-inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, nanti soalnya dikerjakan.